Hai, saya Syafi Terlaksamana Putra Habibi dari jurusan Pertambangan Universitas Papua. Di sini saya akan mereview kembali tentang materi peledakan. Yang pertama itu sejarah peledakan. Bahan peledak telah digunakan dalam aplikasi pertambangan dan konstruksi sejak 1627. Tanggal penggunaan pertama bubuk hitam yang tercatat untuk peledakan batu di tambang emas di Hungaria. Sebelum ini, bubuk hitam digunakan terutama untuk aplikasi militer, sinyal, dan kembang api. Struktur sipil pertama yang tercatat menggunakan bubuk hitam adalah pembangunan terowongan Malpas di Canal du Midi di Prancis pada tahun 1679. Bubuk hitam tetap umum digunakan untuk konstruksi dan pertambangan dari tahun 1600-an hingga penemuan dan penerapan dinamit nitrogliserin oleh Alfred Nobel pada tahun 1866. Untuk sebagian besar waktu itu, komposisi bubuk hitam tetap dirubah dengan konstituen 75% sendawa atau kalium nitrat, 15% arang, dan 10% sulfur. Kemudian pada tahun 1858, seorang industrialis Amerika, Lamont DuPont, mulai membuat bubuk natrium nitrat, alternatif yang lebih murah untuk bubuk berbasis kalium nitrat, tetapi penggunaannya dibatasi setelah penemuan dinamit. Keduanya kurang efektif dalam peledakan batu dibandingkan dengan dinamit, yang dengan cepat menggantikan teknologi peledakan lama. Nitrogliserin yang ditemukan oleh ahli kimia Italia, yaitu Ascanio Sobrero pada tahun 1847, terkenal tidak stabil, dapat meledak jika diguncang, dan sangat sensitif terhadap panas, percikan api, atau sumber penyulutan lainnya. Kekuatan dan kemampuannya untuk tetap aktif saat basah merupakan keunggulan tersendiri dibandingkan bubuk hitam, sehingga digunakan untuk penggalian beberapa batu terkeras di sepanjang rel kereta lintas benua Amerika yang sedang dibangun pada tahun 1860-an. Di Amerika Serikat, dinamit mulai digunakan secara umum setelah tahun 1867 ketika Nobel melisensikan prosesnya kepada produsen Amerika Serikat. Ini menjadi bahan peledak tinggi pertama yang digunakan dalam peledakan komersial dan melihat penggunaan skala besar pertamanya dalam pembangunan terowongan Hoosac pada tahun 1876. Kemudian ada bubur dan bahan peledak gel air ditemukan oleh Dr. Melvin Koch pada tahun 1956 dan merupakan alternatif ANFO di lubang ledak basah. Kemudian bahan peledak emulsi tahun 1969 dikembangkan oleh industri peledakan. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis bahan peledak. Berdasarkan klasifikasi bahan peledak dibagi atas dua, yaitu bahan peledak kuat, high explosive, dan bahan peledak lemah, low explosive. Bahan peledak kuat dibagi atas tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Contoh primer yaitu PB azid, PB stiphenite, dan Hg fulminat. Contoh sekunder NG, TNT, PETN, dinamit, emulsi, dan ANFO. Contoh tersier yaitu AN, AP, dan DNT. Kemudian bahan peledak lemah terbagi atas dua, yaitu propelan dan piroteknik. Contoh piroteknik yaitu thermite, delay composition, dan ignition charge. Selanjutnya propelan terbagi lagi atas dua, yaitu liquid dan padat. Liquid terbagi atas dua, mono dan komposit. Kemudian padat terbagi atas empat, single base, double base, triple base, dan komposit. Dan berdasarkan klasifikasi bahan peledak industri oleh Mike Smith tahun 1988, bahan peledak industri terbagi atas empat. Bahan peledak kuat yaitu TNT, dinamit, dan gelatin. Kemudian agen peledakan yaitu ANFO, slurries, emulsi, hybrid ANFO, slurry, mixtures. Kemudian bahan peledak khusus yaitu seismic, trimming, permissible, shape charge, binary, lux, dan liquid. Yang terakhir pengganti bahan peledak yaitu compressed air atau gas, expansion agent, mechanical method, jet piercing, and water jets. Dan yang terakhir yaitu rancangan geometri peledakan.
Bisa dilihat di sini ada sebuah jenjang dengan simbol-simbol, kemudian ada lubang bor ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol tersebut. Yang pertama di sini ada H, itu merupakan tinggi dari jenjang tersebut. Kemudian ada J, itu subdrilling. Kemudian T, itu streamingnya atau material steamingnya. Kemudian ada PC, itu merupakan kolom isian bahan peledak. Selanjutnya ada L di sini, itu merupakan ketinggian dari lubang ledak. Selanjutnya ada S nih. S ini merupakan spasi antar lubang ledak. Oke, yang terakhir itu ada B atau Barden, itu merupakan jarak atau spasi lah antara lubang ledak dengan tepi jenjang atau crash. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.